Urang Padang tuh pandai dagang. Itu duluan, kinilah banyak nanta kongkang de indak melek teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama bagi generasi pedagang Minang yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai merantau dan berdagang yang telah kita warisi dari leluhur. Orang Minangkabau telah lama dikenal sebagai perantau ulung dan pedagang handal, mampu membangun eksistensi bahkan di pelosok tanah air. Kemandirian dan idealisme yang kuat menjadi pijakan utama keberhasilan mereka. Tetapi, di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, terutama dengan datangnya era digital, kita dihadapkan pada tantangan besar yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dan berinovasi. Melalui renungan akan pepatah Minang klasik dan pemikiran mendalam tentang kondisi pasar saat ini, mari kita bersama-sama menggali bagaimana generasi pedagang Minang bisa kembali menorehkan kejayaan, bukan hanya di kampung halaman, tetapi juga di kancah nasional hingga global. Mengapresiasi ruh merantau dan keuletan berdagang orang Minang adalah seperti menikmati karya seni yang penuh makna. Sejak era 80-an hingga 90-an, pasar Tanah Abang menjadi bukti dominasi mereka, didukung oleh strategi cerdik, keuletan, dan jaringan gotong royong yang solid. Namun seiring berjalannya waktu, dunia perdagangan telah bertransformasi drastis. Era digital telah mengubah pola perdagangan secara total. Belanja melalui layar dan transaksi tanpa tunai menggeser sistem lama. Dan sayangnya, sebagian pedagang Minang tampak kehilangan pijakan. Kemandirian yang dulu menjadi kekuatan justru terkadang menjadi penghalang adaptasi karena terlalu mengandalkan metode lama dan takut menerima perubahan. Pepatah Minang klasik seperti gabak di hulu tandoka hujan, cewang di langit tandoka paneh mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan. Juga pepatah sakali aya gadang, sakali tapian barubah, yang mengajarkan bahwa walau tradisi kuat, kita harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Teknologi dan digitalisasi bukanlah musuh, melainkan peluang besar. Studi menunjukkan bahwa pedagang yang mengintegrasikan teknologi bisa meningkatkan omset hingga 50% dalam 2 tahun. Selain itu, masalah transfer ilmu antar generasi dan kurangnya solidaritas juga perlu menjadi perhatian kita, agar usaha dapat berkelanjutan. Keberhasilan sejati adalah ketika kita mampu melangkah ke panggung nasional dan global. Identitas budaya Minangkabau bisa menjadi nilai tambah dalam memasarkan produk otentik, asalkan kita juga menguasai kemampuan teknologi, analisis data, dan bahkan bahasa internasional. Mari kita mulai transformasi dengan tetap memegang nilai-nilai luhur, kemandirian, kecerdikan, dan gotong royong. Buka dialog lintas generasi, ajarkan filosofi merantau sekaligus dorong penguasaan teknologi dan bentuk komunitas yang saling menguatkan. Sebagai kesimpulan, menjadi pandai dagang di era sekarang bukan hanya tentang membuka kios atau menawar harga. Ini tentang kepekaan terhadap perubahan, kemauan untuk beradaptasi, dan keberanian untuk meraih peluang baru. Orang Minang telah membuktikan bahwa semangat merantau bisa menjadi kekuatan sejati. Dan kini saatnya kita membawa semangat itu ke era digital. Bagi Anda yang merasa terbantu dengan pembahasan hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di kanal Minang Mustika Jaya, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang perkembangan usaha dan budaya Minang. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau rekan usaha Anda yang juga merupakan pedagang Minang, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Juga, silahkan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dalam beradaptasi dengan era digital sebagai pedagang Minang, atau ide apa saja yang bisa kita lakukan bersama untuk menguatkan eksistensi pedagang Minang di kancah modern. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.